Tuan Beichen, kembalilah ke gubuk pengobatan untuk beristirahat dulu, dan saya akan segera meminta leluhur untuk meninggalkan adat istiadat. Orang-orang di lembah raja pengobatan saya telah ditindas, dan tempat ini harus ditemukan. Pada hari ini, lembah raja pengobatan terguncang. Leluhur pengobatan Xuantian, yang telah melarikan diri dari dunia selama 100 tahun, akhirnya keluar. Chen Yuan, kematianmu akan segera tiba, tidak peduli apakah kau Dongxuan Yaozun atau bukan, tidak peduli seberapa kaya kau, berapa banyak pembunuh bayaran terbaik yang dapat kau sewa untuk melindungimu, kali ini, kau akan binasa. Kau tidak akan pernah bisa membayangkan kekuatan leluhur. Pejuang peringkat keempat tak terkalahkan di dunia. Keagungan lembah raja pengobatan tidak dapat dihina. Jika kau dihina, kau akan mati. ... Akhirnya kembali ke wilayah Tiongkok. Semua yang hilang di masa lalu, harus kudapatkan kembali. Chen Yuan, kau telah menghancurkan keluarga Li Ku, dan membuatku menjadi pengemis di negeri asing. Aku akan mengingat semua penghinaan itu di hatiku, semua yang kualami. Aku ingin kau balas 100 kali lipat. Mengenakan kacamata hitam dan jaket anti-angin, Li Jiamu berjalan keluar dari Bandara Duntian. Wajahnya tampak seperti orang Tionghoa, dan ia telah mendapatkan berkas identitas baru. Kali ini, namanya Li Mu, dan ia adalah seorang kura-kura laut dari sekolah bergengsi ternama yang lulus dari Massachusetts Institute of Technology di Amerika Serikat. Jurusannya adalah Departemen Arsitektur. Kali ini ia datang ke kota Tianmen, pertama untuk kembali ke tanah air dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi tanah air. Kedua untuk membangun kota baru bersama ibu kota Feidun. Mengenai pembangunan perkotaan, perlu untuk mempekerjakan banyak perancang arsitektur ternama. Ide-ide tanpa batas dari para perancang arsitektur ini tidak dapat diwujudkan di tempat lain, tetapi telah ditanggapi dengan serius di kota film dan televisi Duntian, dan bangunan-bangunan yang mereka rancang secara bertahap telah berakar di kota film dan televisi tersebut. Hal ini semakin memperkuat reputasi kota film dan televisi di industri konstruksi. Semakin banyak mahasiswa berprestasi dari jurusan arsitektur datang ke kota film dan televisi untuk melamar pekerjaan. Di antara mereka terdapat banyak alumni terkenal. Tugas Li Jiamu adalah untuk sementara menyembunyikan identitasnya, bersembunyi di ibu kota Feidun, dan menanggapi informasi yang dikirim oleh reinkarnasi kiamat. Organisasi Tengkorak dan Tulang akan mengirim sejumlah besar agen top ke kota Tianmen secara diam-diam. Hal ini disebabkan oleh ketegangan hubungan internasional baru-baru ini. Telah terjadi lebih dari satu serangan agen pembunuh di Huaxia. Oleh karena itu, semua kota besar berada di bawah hukum darurat militer. Mustahil bagi perkumpulan Tengkorak dan Tulang Amerika Serikat untuk mengirim sejumlah besar agen sekaligus untuk menyusup ke Tiongkok dengan gembar-gembor besar. Satu-satunya pilihan adalah bertindak perlahan dan bertahap. Pada saat yang sama, Tengkorak dan Tulang akan memerintahkan semua agen yang bersembunyi di Tiongkok, di kota manapun mereka berada, atau agen dari negara tetangga, untuk menyusup ke kota film dan televisi Tianmen sesegera mungkin. Temukan kartu kekuatan di balik Chen Yuan. Curi rahasia kecerdasan buatan. Batasi kecepatan pengembangan ibu kota Feidun. Ancaman potensial ini harus dinetralisir dari akarnya. Segera setelah perintah ini dikeluarkan. Kota baru Duntian, yang awalnya hanya dapat menarik talenta kelas 2, tiba-tiba muncul sekelompok talenta top kelas dunia yang datang untuk menjabat. Ini mengejutkan Departemen Personalia ibu kota Feidun. Baru seminggu yang lalu, sebagian besar karyawan yang direkrut oleh Feidun Capital hanyalah orang biasa di Tiongkok, dan relatif sedikit yang berasal dari program 211 dan bahkan 985. Namun baru-baru ini, sekelompok talenta dari universitas-universitas ternama dunia seperti Universitas Huaking, Universitas Yanda, Institut Teknologi Massachusetts, Universitas Cambridge Oxford, Universitas Harvard, Imperial College London, dan Universitas Stanford datang untuk melamar. Meskipun Feidun Capital berkembang pesat, kota Tianmen hanyalah tempat kecil. Dalam hal menarik talenta, bagaimana mungkin kota ini bisa sebaik Shanghai, Yanjing, dan kota metropolitan internasional lainnya? Para mahasiswa berprestasi tinggi ini, satu persatu, datang ke tempat kecil dan terpencil ini untuk bekerja. Apakah ini menunjukkan adanya masalah? Benar saja, kota baru Tianmen akan segera bangkit, dan bahkan talenta kelas dunia berbondong-bondong datang ke sini. Cepat beli rumah untuk menetap. Tempat ini pasti akan berkembang pesat di masa depan, dan jika Anda membelinya, Anda akan menghasilkan uang. Dengan menyebarnya gosip, harga properti di Xinjiang sekali lagi mengalami lonjakan yang luar biasa. Harganya hampir naik menjadi lebih dari 2 yuan. Pengaruh ini bahkan memicu serangkaian reaksi berantai. Banyak siswa berprestasi di 985 dan 211 awalnya tidak mau datang ke kota kecil untuk mengembangkan karir, tetapi selalu ingin meraih kesuksesan di kota besar. Meskipun Feidun Capital memang sangat sukses, tempat itu terlalu terpencil. Kehidupan di sana belum tentu nyaman. Namun, jika dilihat sekarang, saya mendengar bahwa mahasiswa-mahasiswa terbaik dari Harvard, MIT, Imperial College, Cambridge,
Oxford, dan Stanford semuanya berbondong-bondong melamar posisi. Visi para sarjana lainnya pasti berwawasan ke depan. Pasti ada alasan di balik pilihan mereka. Dan apakah boleh satu orang memilih cara ini, atau sekelompok orang? Ini cukup menunjukkan bahwa potensi pengembangan kota baru Duntian tidak terbatas. Jika Anda naik bus sekarang, Anda mungkin menjadi kelompok pertama orang di Shenzhen yang menjadi kaya saat itu. Tiba-tiba, sejumlah besar talenta berdatangan. Saat ini, Chen Yuan dan Ni Wenxiuzi baru saja selesai syuting adegan ciuman. Yue Lingsuang menemui Chen Yuan. "Bos, ada yang ingin saya laporkan." Begitu. Baru-baru ini, Departemen SDM melaporkan bahwa banyak mahasiswa terbaik dari universitas kelas dunia telah datang untuk melamar pekerjaan. Bukankah ini hal yang baik? Itu berarti Anda telah membuat perusahaan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Tapi menurutku ada yang salah dengan masalah ini, karena mereka datang tanpa peringatan, dan aku khawatir akan ada spionase komersial, penyusupan, dan pencurian rahasia kelompok kita. Yue Lingsuang pernah menjadi mata-mata sebelumnya, jadi dia tentu saja sangat peka terhadap hal-hal seperti itu. Kalau begitu, Anda berikan perintah wajib kepada semua karyawan. Semua orang harus mengunduh aplikasi kuil perang di ponsel mereka. Game ini memiliki fungsi baru yang memungkinkan Anda untuk membentuk geng. Saya adalah pemimpin geng. Anda dapat menyatakan kepada dunia luar bahwa Presiden Yan tidak menjalankan tugasnya dengan benar, membiarkan karyawan bermain game dengannya, dan bahkan membangun geng mereka sendiri, merekrut anggota geng. Sebenarnya, setelah mengunduh aplikasi kuil perang, obrolan, panggilan, dan pesan teks di ponsel mereka akan diawasi. Siapapun yang menjadi mata-mata, Anda akan segera tahu bahwa orang-orang ini tidak akan bisa membuat masalah. Baik, bos, saya tahu apa yang harus dilakukan. Yue Lingsuang mengangguk. Dia sudah tahu bahwa Chen Yuan menyimpan rahasia kecerdasan buatan. Dan aku melihat Wang Cai dengan mata kepala sendiri beberapa hari yang lalu. Kemampuan kecerdasan Wang Cai, seiring dia mengendalikan semakin banyak sumber daya komputer dan mengumpulkan informasi yang lebih komprehensif, sistem kecerdasannya akan menjadi semakin sempurna. Dan setelah menghubungkan ponsel Pangu dengan Wang Cai, setiap ponsel Pangu dapat memperoleh sistem cerdas yang N kali lebih tinggi daripada ponsel Apple. Pada saat yang sama, Wang Cai juga mengumpulkan data besar melalui ponsel Pangu dan aplikasi Temple of War, untuk mengembangkan dirinya dan mencapai situasi saling menguntungkan. Mau menanam mata-mata di bawah hidungku. Qiuzi masih tidak jujur. Ketika kalian semua datang bekerja, aku akan mengatur kalian untuk bekerja di tempat lain dan memperluas wilayah grup perusahaan. Aku akan lihat siapa yang bisa bermain dengan baik. Segera, lamaran Li Jiamu disetujui pada hari yang sama. Dia akan menjadi desainer arsitektur magang di Departemen Konstruksi Dundee Group Co., Ltd., anak perusahaan Feidun Capital. Masa magangnya setengah tahun. Gajinya 5.000 yuan sebulan. Setelah magang menjadi pekerjaan penuh waktu, 1 yuan sebulan. Li Jiamu sedikit bingung, dia memiliki resume dari Massachusetts Institute of Technology, jadi dia hanya menerima 5.000 yuan sebulan ketika dia datang ke Feidun Capital untuk bekerja. Meskipun dia tidak datang untuk mencari uang, dia tetap merasa dihina. Bab 882. Ni Wenxiuzi. Tingkat kesukaan plus 10. Ni Wenxiuzi. Tingkat kesukaan plus 10. Ni Wenxiuzi. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 55 poin. Chen Yuan, yang sedang berbicara dengan Yue Lingsuang, tiba-tiba mendengar nada notifikasi sistem. Tingkat kesukaan Qiuzi benar-benar meningkat. Mungkinkah, apakah karena adegan ciuman barusan? Mungkin ada sedikit alasan untuk ini. Saat adegan ciuman difilmkan barusan, keduanya sangat mesra, tetapi Chen Yuan tidak sengaja memanfaatkan aktris tersebut dengan adegan ciuman, melainkan bertindak sangat sopan. Misalnya, dia tidak menjulurkan lidah saat berciuman, tetapi hanya menyentuh bibirnya dengan ringan, dan dia tidak meraba-raba dengan tangannya. Seluruh proses itu hanya untuk akting di depan kamera, dan dia tidak sengaja memanfaatkan kesempatan untuk bertindak gila. Perilaku ini sopan dan elegan. Ditambah dengan pengertian selama periode waktu ini, Chen Yuan memang sangat berdedikasi pada pekerjaannya dalam beberapa hal. Sekalipun mereka lawan, mereka tetap lawan yang patut dihormati. Hanya saja mereka memiliki posisi yang berbeda, dan masing-masing adalah master. Saudari Qiuzi, bagaimana perasaanmu barusan? Luo Qianwen berlari mendekat dan bertanya. Bagaimana dengan apa? Adegan ciuman antara kau dan Tuan Yan. Adegan barusan benar-benar indah. Meskipun kita sedang syuting film mata-mata, itu juga membuatku merasakan kebencian antara negara dan keluarga, gunung dan sungai terbelah, orang-orang berada dalam kesulitan. Para master saling bermusuhan, tetapi mereka juga saling menyukai, cinta dan benci terjalin, mereka semua adalah mata-mata, dan ada cinta yang tak terpisahkan dalam mission. Impossible. Impossible, impossible. Oh, siapa yang menulis naskah ini? Aku sangat bingung. Luo Qianwen sedikit terdiam.
Penulis skenarionya juga luar biasa. Dengan begitu banyak liku-liku, siapa mata-mata dari keluarga siapa? Aku tidak bisa membedakannya. Tidak bisakah kalian membuat plotnya lebih sederhana? Setelah percakapan antara Chen Yuan dan Yue Lingsuang selesai, segera muncul cameo dari kru berikutnya. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Yue Lingsuang, Presiden Feidun Capital saat ini, mengeluarkan pengumuman internal. Semua karyawan grup perlu mengunduh aplikasi War God Temple. Tuan Yan ingin membentuk geng dalam game, bernama Geng Duntian. Karena pembentukan geng di dunia nyata tidak diperbolehkan. Tetapi dalam game tidak dibatasi oleh hal itu. Semua anggota kelompok diwajibkan bergabung dengan Geng Duntian. Jika Anda tidak ingin bergabung, saya tidak akan memaksa Anda. Tetapi apakah Anda akan memakai sepatu kecil atau tidak, itu terserah Anda. Kita semua adalah orang-orang beradab, tidak mungkin terlibat dalam ancaman paksaan, setiap orang berhak untuk memilih. Semua sukarela. Pada hari pertama Limo bergabung dengan perusahaan, dia menerima pemberitahuan internal seperti itu dari perusahaan. Sepertinya Chen Yuan pasti telah memperhatikan sesuatu. Aplikasi kuil perang ini tampak seperti permainan di permukaan, tetapi sebenarnya berisi segalanya. Bahkan mungkin membawa semacam program Trojan Horse virus, yang dapat memantau ponsel Anda kapan saja. Tapi Anda tidak berpikir saya hanya punya ponsel. Setiap agen mata-mata memiliki alat kontak khusus. Mata-mata yang menyusup ke Feidun Capital ini memang mata-mata, tetapi mereka hanyalah mata-mata komersial biasa. Mereka sengaja mengalihkan perhatian Anda dengan kedok resume sekolah bergengsi. Agen inti yang sebenarnya tidak akan pernah begitu mencolok. Mereka akan menyelinap masuk dengan tenang dan perlahan tanpa menarik perhatian siapapun. Jika Anda tertarik, Anda tentu saja tidak akan memperhatikan orang-orang yang tidak mencolok itu. Kota baru Duntian terletak di pedalaman. Itu hanyalah tempat kecil yang tidak mencolok. Tidak ada militer yang ditempatkan di sana. Masyarakat tengkorak memiliki saluran penyelundupan senjata uniknya sendiri. Di tempat seperti itu, 500 tentara khusus, bersenjata lengkap, akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan, dan tidak ada kekuatan yang dapat menghentikannya. Bahkan jika perang besar pecah, kami tidak akan takut untuk melawan polisi khusus secara langsung. Setidaknya dibutuhkan 1 jam bagi dukungan militer untuk tiba. Selama 1 jam ini, tidak ada yang dapat menghentikan langkah kami. Waktu selama itu cukup bagiku untuk merebut sarang Chen Yuan. Jika reinkarnasi Dewa Kiamat tidak bisa membuat terobosan, aku tidak keberatan menggunakan cara kekerasan untuk menangkap Chen Yuan, menghancurkan tempurung lututnya, membuatnya berlutut di depan tuan muda ini dengan patuh, dan menyerahkan kode sumber kecerdasan buatan. Li Jiamu mendengus dingin. Dia tidak memiliki kesabaran sebanyak itu, dan terus bersembunyi di tempat angker ini. Reinkarnasi Dewa Kiamat, tubuh transformasi No, kuharap kau tidak akan seperti dua pengkhianat Yue Lingsuang dan Qin Qian, yang tidak mendapatkan informasi apapun, tetapi malah dihasut oleh Chen Yuan. Li Jiamu, yang telah mendapat 2 pelajaran berdarah, tidak akan pernah menggantungkan harapannya pada reinkarnasi Dewa Kiamat. Trik kecantikan sama sekali tidak berhasil. Ketika pasukan garda depan khusus berkumpul dan memusnahkan Chen Yuan dan Dongxuan Yaozun di belakangnya dalam satu gelombang, apakah kamu pikir aku akan mendengarkanmu? Bercanda. Aku tak peduli jika aku bisa mendapatkan kode sumber kecerdasan buatan. Menyingkirkan bajingan Chen Yuan dan membalas dendam keluarga Li adalah tujuanku. Kekuatan Skull and Bones hanyalah alat bagiku untuk meminjam pisau demi membunuh orang. Apa kau pikir aku akan menjadi anjingmu dengan sukarela? Li Jiamu mendengus dingin dalam hatinya. Saat ini, seorang pria gemuk datang dan tiba-tiba menepuk bahunya. Kau Limu, magang baru hari ini. Ya, ambil sapu dan bersihkan ruang rapat. Kepala beberapa departemen akan mengadakan rapat hari ini. Ingat untuk membersihkan ruang rapat. Aku. Paru-paru Li Shao hampir meledak. Beraninya pria gemuk ini menyuruh Ben untuk membersihkan. Beraninya kau membiarkan pemuda yang dulunya miliarder, sekarang ahli rekayasa genetika, membersihkan. Apakah kau lelah hidup? Kenapa kau masih di sini? Kenapa kau tidak segera pergi? Pria gemuk itu melirik Li Jiamu, seolah marah. Li Jiamu menekan amarah di hatinya, mengambil sapu, diam-diam berjalan ke ruang rapat, dan mulai menyapu lantai. Tidak ada yang pernah berani memerintahkannya melakukan hal seperti itu, Li Shao. Menyapu lantai adalah hal biasa di mata orang lain, tetapi itu adalah penghinaan baginya. Sial. Sok Angku, berpikir bahwa karena kau mahasiswa terbaik di MIT, kau tidak perlu membersihkan. Pendatang baru harus memiliki kesadaran diri sebagai pendatang baru. Sebelum kau memberikan kontribusi apapun kepada kelompok, kau hanyalah pendatang baru tanpa perlakuan khusus. Lulus dari sekolah bergengsi hanyalah tiket masuk, bukan alasan untuk kesombonganmu. Membiarkanmu membersihkan adalah untuk memberimu kesempatan untuk pamer, dan kau masih terlihat enggan, apa-apaan ini. Pria gemuk itu mencibir. Setiap kata seperti pisau yang menusuk hati Li Shao. Membiarkan harga dirinya yang kuat dihina habis-habisan.
Ketika Li Jiamu hidup di jalanan Los Angeles dan menjadi pengemis, bukan berarti dia tidak bisa menemukan pekerjaan. Dia tidak ingin diperintah seperti cucu. Bahkan lebih enggan pergi ke restoran untuk mencuci piring. Kalau tidak, dia punya tangan dan kaki, anggota tubuh yang sehat, dan sedikit ketekunan, dan dia tidak akan sampai menjadi pengemis. Bab 883. Limu, belikan aku secangkir kopi. Limu, cetak dokumen ini dan serahkan ke kantorku nanti. Limu, bawakan 2 kursi, aku membutuhkannya untuk rapat pimpinan nanti. Dahi Li Jiamu berdenyut-denyut. Paru-paruku hampir meledak. Dasar bajingan, apa kalian benar-benar memperlakukan aku seperti tukang serabutan? Kalau bukan karena takut memukul rumput dan menakut-nakuti ular, aku pasti sudah menghabisi kalian semua. Setelah mengalami berbagai macam kemunduran, Tuan Muda Li jelas lebih sabar dari sebelumnya. Seperti adik kecil, dia berdiri di sudut ruang konferensi untuk rapat, lalu menunggu kepala departemen memberikan pidato. Isi rapat ini sangat ringkas dan jelas. Bagaimana Departemen Desain Arsitektur mereka merancang bangunan yang memuaskan sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh Tuan Yue. Mendengar nama Yue Lingsuang, Li Shao langsung terstunet. Dia hanya merasakan api membakar dadanya, tinjunya mengepal, dan niat membunuh yang mengerikan meletus. Kemarahan tidak cukup untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Yue Lingsuang, kau sepupu murahan, dulu kau hanyalah anjing di sisiku. Pengkhianatan, mengkhianati pemilik dan mencari kemuliaan, keluarga Liku telah membesarkannya begitu banyak, berapa banyak sumber daya dan energi yang telah dihabiskan untuk membinanya, tetapi dia telah menjadi pengkhianat keluarga Liku. Sekarang, Tuan Muda ini menyamar untuk Feidun Capital, dan bahkan bawahan dari bawahannya berani mendikte Tuan Muda ini, berteriak-teriak padanya. Itu tidak masuk akal. Pada titik ini, Li Jiamu benar-benar tidak bisa menahan diri. Dia harus membuat pengkhianat ini membayar harganya. Belum terlambat bagi seorang pria terhormat untuk membalas dendam. Sudah terlambat bagi seorang penjahat untuk membalas dendam. Pukul 8 malam. Setelah pulang kerja, Li Jiamu tidak kembali ke asrama perusahaan, tetapi pergi ke gedung kantor pusat grup. Halo, boleh saya bertanya, apakah Tuan Yue ada di perusahaan hari ini? Li Jiamu bertanya kepada seorang gadis di meja resepsionis. Siapa Anda? Mengapa Anda ingin menanyakan keberadaan Tuan Yue? Saya karyawan baru di Departemen Desain Arsitektur. Nama saya Limu. Saya kepala departemen kami hari ini. Izinkan saya menyerahkan dokumen penting kepada Tuan Yue. Jika Anda memiliki dokumen penting, Anda bisa menyerahkannya kepada asisten Tuan Yue. Apakah Anda perlu membuat Tuan Yue khawatir untuk masalah sepele seperti ini? Tuan Yue pergi ke rumah pribadi bos besar untuk menghadiri jamuan makan. Saya dengar ada seorang pria di rumah pribadi itu. Kebun binatang baru saja memperkenalkan 2 anak harimau Siberia, mereka lucu dan menggemaskan, tetapi sayang sekali mereka tidak dibuka untuk umum. Baik, Nona, terima kasih. Li Jiamu tersenyum tipis, memperlihatkan deretan gigi putihnya. Itu membuat orang merasa elegan dan tampan, dengan pembawaan yang luar biasa. Adik, tambahkan akun WeChat. Jika saya tidak melihat betapa tampannya Anda, saya tidak akan repot-repot mengobrol dengan Anda begitu banyak. Tidak perlu. Li Jiamu berbalik dan pergi. Dia menatap dirinya sendiri, merasakan kesedihan dan penghinaan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Meskipun setelah modifikasi genetik, kekuatannya memang menjadi lebih kuat. Namun, fungsi yang hilang sebelum transformasi tidak dapat dipulihkan. Bahkan para ahli modifikasi genetik itu melakukan operasi pengangkatan padanya. Serangan wanita itu terlalu ganas, dan dia menendangnya hidup-hidup, dan tidak ada cara lain selain memotongnya. Atau dokter tidak ingin dia memperoleh semacam kemampuan biologis, yang mereka butuhkan hanyalah seorang petarung yang berkualitas. Tanpa kemampuan ini, kau akan lebih patuh. Betapa flamboyannya Li Shao saat itu, tapi sekarang. Pikirnya di sini. Tuan Muda Li tidak tahan lagi. Dia benar-benar tidak tahan. Persetan dengan rencana tersembunyi itu, aku akan membuat Yue Lingsuang dan Chen Yuan membayarnya dengan darah. Li Jiamu, yang penuh dengan niat membunuh, memiliki mata merah darah, seperti dewa iblis dari neraka. Sosoknya melesat, kecepatannya secepat kilat, dan dia menghilang ke langit malam dalam sekejap mata. Saat ini, di kediaman pribadi Chen Yuan mengundang semua orang dari kru, serta puluhan eksekutif inti dari Feidun Capital, untuk mengadakan jamuan kecil. Ketika Chen Yuan datang untuk tinggal di Villa Manor ini terakhir kali, villa ini belum sepenuhnya dibangun. Sudah beberapa bulan sekarang, pembangunan kompleks perumahan akhirnya selesai. Seluruh villa megah telah diperluas berdasarkan bangunan aslinya. Luas bangunan saja mencapai 100 hingga meter persegi, termasuk kebun binatang, taman belakang, danau kecil buatan, lapangan golf, lapangan tenis, lapangan basket, bandara pribadi, kolam renang terbuka, kebun anggur, semua tempat ini digabungkan, seluruh lahan pribadi tersebut mencakup area yang melebihi juta meter persegi.
Hampir sama dengan sekitar hektar. Alasan utamanya adalah kebun binatangnya relatif besar dan menempati area yang luas. Wow, harimau kecil ini sangat lucu, rasanya seperti anak kucing. Qin Wushuang memeluk harimau kecil itu dan menolak untuk melepaskannya, merasa hatinya hampir meleleh. Sekarang kau lihat dia lucu, tunggu sampai tahun depan, dia akan melihatmu lebih lucu lagi. Apakah ini lahan pribadi Presiden Yan? Terlalu besar, puluhan kali lebih besar dari istana Yanjing. Terlalu mewah, benar-benar terlalu mewah. Benar saja, orang kaya memiliki hewan peliharaan yang berbeda. Mata sekelompok gadis berbinar. Mereka membayangkan betapa nyamannya hidup jika mereka bisa tinggal di rumah mewah seperti ini. Inilah kehidupan indah keluarga kaya raya. Setelah tinggal di rumah besar seperti ini, aku khawatir tinggal di villa akan terasa sangat sempit di masa depan. Chen Yuan memeluk seekor anak harimau kecil lainnya, berpikir dalam hati, bertanya-tanya apakah harimau itu bisa diperkuat. Ding! Antarmuka hewan peliharaan terbuka. Hewan peliharaan tuan rumah, anak harimau Siberia hasil pembiakan buatan. Kekuatan tempur, 5. Loyalitas, 0. Efektivitas tempur rata-rata harimau Siberia liar dewasa, 50. Tuan rumah dapat menggunakan poin penguatan untuk memperkuat anak hewan peliharaan. Untuk setiap 1 poin penguatan, 10 poin kekuatan tempur dan 1 poin loyalitas akan ditambahkan. Bisakah benar-benar diperkuat? Chen Yuan sedikit bingung. Sistem, beri harimau kecil ini dorongan. Ding! Penguatan. Penguatan selesai. Hewan peliharaan tuan rumah, anak harimau Siberia. Kekuatan tempur, 15. Loyalitas, 1. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 105. Raungan gelombang. Raungan itu membuat gadis yang ingin menyentuh kepala harimau itu ketakutan. Awalnya, harimau kecil ini masih berteriak seperti kucing susu kecil sebelumnya, tetapi tiba-tiba raungan harimau itu menjadi ganas. Ini hanya peningkatan 1 poin, tapi perubahannya begitu mencengangkan. Kekuatan tempur bawaan harimau memang jauh lebih kuat daripada manusia. Gelombang kucing ini, kenapa terasa agak menakutkan, penampilannya begitu ganas, jangan sampai disentuh. Chen Yuan, kenapa harimau kecil ini sepertinya lebih dekat denganmu? Ia tidak melawan meskipun kau menyentuhnya. Mungkin aku harus memberinya makan daging mentah. Aku baru saja memberinya makan. Mungkin karena itu. Chen Yuan baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba, terjadi perubahan mendadak. Sekelompok petugas keamanan yang awalnya bertugas menjaga keamanan tiba-tiba berteriak dari walkie-talkie di pinggang mereka. Kapten, Kapten, tolong bantu, seseorang menerobos masuk ke rumah besar ini. Kami tidak bisa menghentikannya sama sekali, gelombang. Dengan teriakan, terdengar suara dari interkom. Bab 884. Meskipun para penjaga di Villa Mega itu sangat kuat, ada ratusan pengawal yang kuat. Tapi Li Jiamu merasa seolah-olah dia telah memasuki negeri yang tak dikenal. Tak seorang pun bisa melewati rintangan di tangannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan eksplosif, kecepatannya secepat kilat, dan setiap pukulan dan tendangan seperti kereta yang menabrak. Sebagai tubuh hasil rekayasa genetika nomor 3, dia bahkan lebih hebat dari 2 sebelumnya. Kemampuan ledakan tubuh tunggalnya lebih kuat. Saat para pengawal kuat itu mendekatinya, mereka terlempar, dan tak seorang pun melihat bagaimana dia menyerang. Inilah prajurit super hasil rekayasa genetika. Li Jiamu bertarung melawan 100 orang dalam satu pertempuran, seolah-olah dia telah memasuki negeri yang tak dikenal. Dia mengenakan jubah hitam dan topeng, sehingga tak seorang pun bisa melihat seperti apa penampilannya. Dia misterius dan perkasa, seperti raja di malam hari, tak terkalahkan. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Tuan Yan, Tuan Yue, kalian berdua sebaiknya menjauh untuk sementara waktu, saya khawatir akan terjadi kecelakaan. Kapten pengawal memimpin lebih dari 20 pengawal elit dan berdiri di depan Chen Yuan. Dia menatap lurus ke arah pria berbaju hitam di depannya. Keselamatan majikan adalah yang terpenting. Sekalipun lawannya kuat dan menakutkan, mereka tidak akan pernah mundur selangkah pun. Detik berikutnya, semua orang bergegas maju. Para pengawal elit khusus ini semuanya sangat terampil, tetapi mereka tetap seperti ayam dan anjing di depan pria berbaju hitam. Kecepatan, kekuatan, dan reaksi lawan benar-benar melampaui kemampuan kognitif manusia. Anda bahkan tidak bisa melihatnya sama sekali. Orang ini menarik. Kekuatan pukulannya hampir 20 kali lipat dari orang biasa. Dalam hal kecepatan, dia hampir mencapai setengah dari levelku. Kebugaran fisik dan reaksi seperti ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki orang biasa. Dari kekuatan macam apa dia berasal? Apakah dia berada di kelompok yang sama dengan Ni Wenxiuzi? Jika Chen Yuan ingin menyingkirkan orang ini, sebenarnya tidak sulit. Kuncinya adalah jika kekuatannya terlalu besar, dia akan membunuh musuh dalam hitungan detik dengan satu gerakan. Apakah itu akan menakuti Ni Wenxiuzi? Itu membuat orang-orang tidak berani mendekatinya lagi.
Chen Yuan tidak ingin menunjukkan dirinya terlalu kuat, kalau tidak dia tidak akan keluar sebagai Dongsuan Yaozun untuk berpura-pura agresif. Tapi masalahnya, di bawah pengawasan semua orang, dia tidak bisa langsung berubah wujud, kan? Chen Yuan menatap anak harimau di tangannya. Sistem, beri harimau kecil ini dorongan. Ding! Penguatan. Penguatan selesai. Hewan peliharaan, anak binatang bintang 1 klan harimau, binatang bintang 1 dewasa, kekuatan tempur 5.000 poin, 50 tahun menuju dewasa. Kekuatan tempur saat ini, 515 poin. Loyalitas, 51. Dalam sekejap, anak harimau Siberia di tangan Chen Yuan tiba-tiba berubah. Bulu di tubuhnya rontok secara otomatis, dan dalam waktu yang sangat singkat, seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu putih, seperti harimau putih. Meskipun ukurannya tidak banyak berubah, tapi Chen Yuan samar-samar bisa merasakan sedikit bahaya di dalamnya. Terasa sangat ganas. Terbaring di rumput, apa itu binatang bintang 1, apakah ia sudah berevolusi? Segera. Tapi dalam sekejap mata, Li Jiamu mencekik leher pengawal terakhir dengan satu tangan. Beratnya 200 kg. Dia mengangkatnya dengan satu tangan dan melemparkannya seperti anjing mati. Langkah. 2 langkah. 3 langkah. Li Jiamu menghampiri Chen Yuan selangkah demi selangkah, langkahnya seperti menatap maut. Setiap langkahnya membuat orang gemetar. Membuatmu putus asa. Tak berdaya. Takut. Lawan yang dulu dia hormati kini hanyalah seekor semut yang bisa dengan mudah dihancurkan oleh tuan muda ini. Di dunia ini, hanya dengan kekuatan absolut seseorang dapat mengendalikan segalanya. Uang hanyalah aturan permainan di bawah sistem hukum. Ketika kekuatanku cukup untuk melampaui kendali sistem hukum, sekaya apapun orang kaya itu, mereka semua adalah ikan di talenanku, dan aku dapat membantai mereka sesuka hati. Tuan muda Chen, sudah lama tidak bertemu, datang ke sini tanpa masalah. Sebuah suara serak yang familiar terdengar. Li Jiamu tidak langsung bertindak, tetapi menunjukkan senyum reuni setelah lama tidak bertemu. Mengapa suara ini terdengar familiar? Xiao Yue, bukankah kau sudah lama tidak mengingat tuanmu? Sepertinya Tuan Ben perlu membantumu mengingat. Ada sedikit keganasan di mata Li Jiamu, dan dia melepaskan topeng di wajahnya. Meskipun ada beberapa perubahan penampilan, sekilas masih bisa dikenali. Siapakah aku? Ternyata aku Li Shao, dari kota iblis. Chen Yuan, aku, Li Jiamu, berhutang budi padamu atas hari ini. Aku akan memberimu kesempatan untuk bersujud 10 kali di depan tuan muda ini. Mungkin tuan muda ini akan mengampuni nyawamu. Aku ingat Tuan Li, bukankah kau pernah mengemis makanan di Los Angeles? Kau tidak memberitahuku saat kembali ke Tiongkok. Hari ini kebetulan aku mentraktir seseorang makan malam. Bagaimana kalau aku memesankan sesuatu untukmu? Begitu kata-kata itu keluar, Li Jiamu terkejut. Bagaimana Chen Yuan tahu bahwa aku mengemis di Amerika? Omong kosong. Dasar pembohong. Kau berani mempermalukanku saat kau hampir mati, kalian semua harus mati hari ini. Kucing kecil, pergi, bunuh dia. Chen Yuan melepaskan tangannya. Harimau kecil di pelukannya jatuh ke tanah. Detik berikutnya, raungan. Raungan harimau mengguncang dunia. Dalam tubuh kecil itu, terdapat keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan momentumnya luar biasa. Raungan yang dahsyat itu 10 kali lebih keras daripada raungan harimau Siberia dewasa. Rasanya merinding. Di bawah raungan harimau itu, Li Jiamu langsung terkejut. Dia merasa gendang telinganya akan pecah karena suara mendesing itu. Kau yakin itu hanya anak harimau? Anak harimau dengan momentum yang luar biasa, apa-apaan ini? Detik berikutnya, harimau kecil itu berubah menjadi kilatan petir putih dan menyerbu ke arah Li Jiamu dengan kecepatan luar biasa. Meskipun tubuhnya relatif kecil, cakarnya sangat tajam, kekuatan gigitannya mengerikan, dan ketangguhan tubuhnya sekuat baja. Saat harimau itu menerkam, ia bahkan menjatuhkan ahli rekayasa genetika ini yang tak tertandingi oleh 100 orang. Saat cakar tajamnya mencabik-cabiknya, beberapa bercak darah yang dalam di tulang rusuknya menggores dadanya seketika. Apa-apaan ini? Li Jiamu meninju harimau kecil itu hingga terpental, tetapi tak lama kemudian harimau kecil itu menyerbu lagi. Seolah-olah dia tidak terluka sama sekali, daya tahan fisiknya sangat mengerikan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Li Shao menjerit kesakitan. Dia memiliki goresan dan gigitan di sekujur tubuhnya. Beberapa potongan daging dan darah terkoyak di pahanya. Minggir! Singkirkan dirimu dari jalanku. Saat Li Jiamu berteriak, dia dikejar oleh harimau kecil. Ho ho ho! Harimau kecil itu mengejar sampai setengah jalan, tetapi berhenti. Mungkin IQ anak harimau itu masih belum matang, dan Li Jiamu lolos karena keberuntungan. Menakutkan, menakutkan. Ini jelas bukan harimau biasa. Kemungkinan besar ini adalah binatang hasil rekayasa genetika. Pasti binatang hasil rekayasa genetika. Pasukan di belakang Chen Yuan juga telah menguasai teknologi semacam itu. Ah, sialan. Chen Yuan,
Yue Lingsuang, kalian berdua bajingan, kalian lolos tanpa cedera kali ini. 3 hari kemudian, pasukan garda depan khusus akan berkumpul, dan aku akan membakar rumah Chen sampai rata dengan tanah. Bab 885. Kenapa kau tidak mengejarnya sampai setengah jalan? Chen Yuan memutar matanya. Kesempatan sebagus ini, membiarkannya kabur. Lain kali, seseorang akan menerobos masuk ke rumah besar itu dan membunuh mereka hidup-hidup. Lagi pula, binatang-binatang itu melukai manusia, dan paling-paling mereka hanya akan membayar beberapa dolar. Li Jiamu dulunya seorang pengemis di Los Angeles dan hidup di jalanan, tetapi sekarang dia menjadi begitu kuat. Mungkinkah ini semacam petualangan? Chen Yuan mengerutkan kening. Masalahnya jauh dari sederhana. Pertama, sejumlah besar mata-mata menyelinap ke kota Tianmen secara diam-diam, dan kemudian Li Shao, ibu kota sihir, tiba-tiba muncul kembali, dan dia menjadi begitu kuat. Apakah ada hubungan antara keduanya? Ni Wenxiuzi, Li Jiamu, dan para mata-mata itu, apakah mereka semua termasuk dalam Skull and Bones? Kudengar organisasi ini melakukan penelitian tentang modifikasi genetik manusia. Sebelumnya, beberapa pembunuh bergegas menyelamatkan Lin Sutong, dan kebetulan Lin Sutong ditangkap dan dikirim untuk eksperimen dan reformasi. Apakah proyek itu berhasil? Sepertinya kota Tianmen tidak akan damai. Wang Cai, awasi seluruh kota baru Duntian untukku. Jika ada tindakan mencurigakan, urutkan datanya dan laporkan padaku. Juga, gunakan pen positioning satelit global untuk melacak jejak Li Jiamu. Dimanapun dia bersembunyi, pantau dia dengan ketat. Aku perlu melacak pergerakannya. Baik, Tuan, pen positioning satelit global telah dikunci. Tuan, Anda hanya perlu membuka peta di ponsel Anda, dan Anda dapat memeriksa lokasinya kapan saja. Saat ini, Pegunungan Kunlun, Lembah Raja Pengobatan. Raja Pengobatan Beichen baru saja menerima lengan baru. Ada 2 orang berdiri di depannya. Salah satunya adalah keponakan gurunya dan juga putri kandung saudara laki-laki gurunya, permata di telapak tangan Yao Wanggu, Yao Qingtan. Dia tampak lembut dan menawan, dengan roh air yang tak tertandingi, kulit seperti agar-agar, semurni dan semenawan mata air pegunungan, tubuhnya selalu memancarkan aroma obat yang samar. Sosoknya proporsional dan terdefinisi dengan baik. Air yang benar-benar jernih keluar dari bunga kembang sepatu, sangat alami untuk diukir. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua biasa. Lelaki tua itu biasa saja dalam perawakan, penampilan, dan temperamennya. Dia mengenakan pakaian petani sederhana dan memakai topi jerami yang rusak di kepalanya. Dia tampak seperti lelaki tua pedesaan. Dia tidak memiliki temperamen bak dongeng. Tidak ada aura yang kuat juga. Lebih biasa dari biasa, lebih biasa dari biasa. Sosok yang begitu tidak mencolok, dia adalah Raja Pengobatan tertinggi Lembah Raja Pengobatan, leluhur pengobatan Suantian. Orang kuat sejati telah mencapai alam kembali ke alam. Ekspresi wajahnya kuno, dan matanya sangat dalam, seperti kolam yang dalam, tak berdasar. Tidak ada yang bisa membaca informasi apapun di matanya. Guru, murid ini telah mempermalukan Anda dan merusak reputasi Lembah Raja Pengobatan saya, mohon hukum saya. Raja Pengobatan Beichen berlutut di depan leluhur pengobatan Suantian. Wajahnya penuh rasa malu dan marah. Baiklah, kau sudah berusia 100 tahun, dan kau masih begitu kompetitif. Kau memiliki temperamen yang buruk, dan kau belum mengubahnya selama bertahun-tahun. Kali ini, kau bisa merawat lukamu. Tanner dan aku akan turun gunung dan merawatmu. Sudah diputuskan. Tidak, Guru, murid ini ingin turun gunung bersama Anda, mohon beri saya kesempatan. Guru, saya harus membunuh Chen Yuan dengan tangan saya sendiri, jika tidak akan sulit untuk meredakan kebencian di hati saya. Beichen Yaowang berkata dengan gigi terkatup. Akan lebih baik jika hanya Chen Yuan yang melukainya. Dia lebih rendah dari orang lain, tidak ada yang perlu dikatakan. Tapi anak ini akan mengirim pembunuh untuk menyergapnya setiap saat, dengan metode yang jahat dan kejam, dan bahkan menghina IQ-nya. Dia tidak tahan dengan masalah ini. Lupakan saja, jika kau memiliki obsesi ini di hatimu, maka turunlah gunung bersama kami. Hanya saja kau belum pulih dari cederamu, dan kau baru saja mengganti lenganmu. Jika kau tidak punya waktu untuk beradaptasi, aku khawatir akan sulit untuk menunjukkan kekuatanmu. Ingatlah untuk tidak mudah menembak lagi, jika tidak, cedera internal akan menumpuk dan akarnya akan rusak. Bahkan dengan bantuan ramuan, kau mungkin tidak akan hidup dengan baik selama beberapa tahun. Guru, aku tahu tentang tubuhku sendiri. Aku baru menembus tingkat ketiga saat berusia 100 tahun. Bakatku terbatas. Aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menembus tingkat keempat dalam hidup ini. Hidupku hampir berakhir. Awalnya aku ingin mewariskan semua kemampuanku kepada muridku. Yun, dia lebih berbakat dariku, dan potensinya jauh lebih besar dariku, dia mungkin bisa mencapai puncak peringkat keempat, tetapi dia dibunuh. Sebagai seorang guru, jika aku tidak membalas dendam ini, aku akan mati dengan tenang.
Hei, waktu, takdir. Bahkan jika kau menembus level keempat, lalu apa? Masa hidupmu hanya 200 tahun. Mulai dari level keempat, setiap kali kau menembus level, kau bisa memperpanjang sedikit sumber kehidupan dan meningkatkan masa hidupmu hingga 100 tahun. Bahkan jika kau adalah orang yang kuat di level ke-9, itu tidak akan melebihi 700 tahun umur panjang. Lagi pula, itu tetap akan berubah menjadi secangkir tanah liat. Di dunia saat ini, polusi sangat serius, dan metode kultivasi energi sumber gen kosmik yang diwariskan dari zaman kuno telah lama tenggelam dalam debu sejarah. Di lautan bintang yang tak berujung ini, kita hanyalah tawanan yang terlantar. Tidak ada yang bisa memperbaiki kerusakan, bahkan bagi orang-orang yang paling berbakat sekalipun, kemungkinan untuk secara paksa menembus kunci gen berdasarkan potensi mereka sendiri benar-benar terlalu sulit. Sebagai seorang guru, umurku hampir habis. Dengan bantuan ramuan berharga, aku secara paksa memperpanjang asal telomerku, dan aku berhasil bertahan hidup selama 300 tahun ini. Mungkin, generasi Yaoangbu pada akhirnya akan binasa. Xuantian Yaozu menggelengkan kepalanya. Meskipun di mata orang lain, dia sangat kuat, seperti seorang abadi yang tak tertandingi. Tapi dia tahu bahwa dia hanyalah seekor semut. Semut yang bahkan tidak bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Di dunia ini, hanya dengan berdiri cukup tinggi barulah kau bisa melihat betapa kecilnya dirimu sebenarnya. Guru, lembah Raja Obat adalah tempat yang abadi, dan King Tan juga sangat berbakat, bahkan lebih berbakat daripada Si Yun. Dia baru berusia kurang dari 20 tahun, dan dia sudah membuka kunci gen tingkat kedua. Masa depannya tak terbatas. Hei! Patriark Xuantian menggelengkan kepalanya, tingkat kedua dan tingkat ketiga seperti dunia yang berbeda. Tingkat ketiga dan keempat adalah dunia yang terpisah. Sayang sekali. Lupakan saja, King Tan belum pernah turun gunung sejak kecil. Kali ini, ayo kita ajak dia melihat dunia luar. Sang kepala keluarga, guru, dan murid mengemasi barang bawaan mereka dan meninggalkan lembah Raja Obat. Butuh sehari untuk keluar dari pegunungan Kunlun. Ponsel Bei Chen Yaoang mendapatkan sinyal, jadi dia menghubungi sebuah nomor telepon. Dia telah berkelana ke seluruh dunia beberapa kali, dan tentu saja dia memiliki keluarga yang setia kepadanya. Sebelum kembali ke lembah Yaoang, dia memerintahkan sebuah keluarga untuk mengawasi gerak-gerik Chen Yuan dengan saksama. Setelah beberapa saat, telepon terhubung. Senior Bei Chen, Chen Yuan sudah meninggalkan ibu kota kekaisaran dan kembali ke kota Tianmen, Provinsi Hubei. Dia sekarang berada di tim produksi kota baru Duntian, dan sedang syuting dengan sekelompok gadis. Dia sangat romantis dan bahagia, dan dia mungkin tidak akan pergi dalam waktu dekat. Mengerti. Bei Chen menutup telepon. Tuan, anak kecil Chen Yuan itu sekarang berada di Provinsi E, kami akan segera pergi ke sana. Kali ini, dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk melarikan diri. Dengan tindakan Tuan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bab 886. Nomor ini terlalu gegabah. Mengapa dia tidak menuruti perintahku, dan malah ingin mengejutkan musuh dan menghancurkan situasi stabil saat ini? Apa yang dia lakukan hanya akan membuat Chen Yuan semakin waspada. Dia adalah orang yang tidak cukup sukses tetapi terlalu banyak gagal. Paru-paru Ni Wenxiuzi hampir meledak. Organisasi mengirimmu ke sini, apakah mereka memintamu untuk membantu, atau memintamu untuk menimbulkan kerusakan? Kau hanya merugikan dirimu sendiri. Dalam hal ini, kau harus menuruti perintahku. Nomor tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dia bahkan, hanya membalas dendam atas dendam pribadi. Mungkinkah dia telah pulih ingatannya? Aku harus segera melaporkan masalah ini kepada organisasi. Jika Nomor pulih ingatannya, perilakunya sama sekali tidak akan terkendali oleh organisasi. Dia mungkin bertindak sembarangan dan membawa semua agen elit yang telah ditempatkan di Tiongkok selama lebih dari 10 tahun ke jurang kehancuran. Tanda seru petik 2. Ni Wenxiuzi yang memperhatikan petunjuk-petunjuk itu. Menemukan bibi kantin lagi. Melalui bibi kantin, ia menyampaikan berita rahasia ini. Identitas eksperimen No diduga adalah Tuan Muda Li dari Kota Iblis. Ingatannya telah pulih, dan loyalitasnya kepada organisasi sangat rendah. Disarankan untuk menyingkirkannya dari dalam organisasi. Ketika pesan ini disampaikan kepada penghubung hulu, Li Jiamu kebetulan sedang memulihkan diri di tempat penghubung hulu. Seketika itu, niat membunuhnya meroket. Penghubung hulu dicubit dan lehernya dipatahkan di tempat. Seluruh keluarganya, muda dan tua, dibantai. Itu tidak masuk akal. Beraninya jalang ini membiarkan organisasi menyingkirkanku. Sepertinya kau benar-benar dikhianati oleh Chen Yuan. Aku tahu bahwa tidak peduli apakah itu Yue Lingsuang, Qin Qian, atau kau Ni Wenxiuzi, tak satu pun dari kalian jalang yang bisa menahan peluru berlapis gula Chen Yuan. Kalian semua pengkhianat. Kalau begitu, kalian juga harus mati. Ada aura kehancuran di mata Li Jiamu. Dia mulai memalsukan kontak di hulu, mengirimkan pesan intelijen rahasia kepada organisasi tersebut.
Isi informasinya kira-kira sebagai berikut. Ni Wenxiuzi memiliki kesempatan untuk membunuh Chen Yuan sejak lama, tetapi dia berulang kali meleset dari target. Baik itu operasi di Shanghai atau Yanjing, hal itu menyebabkan hilangnya sejumlah besar agen elit di dalam organisasi. Dia sengaja menyebarkan beberapa berita palsu, dengan tujuan untuk mengungkap semua agen elit yang bersembunyi di Huaxia, agar mereka semua bisa ditangkap. Jika bukan karena tujuan seperti itu, Chen Yuan tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup dengan begitu banyak agen top dalam dua serangan pertama, dan alasan Ni Wenxiuzi tidak membunuh Chen Yuan hanyalah untuk merebut kode sumber kecerdasan buatan. Itu hanya alasan. Mungkinkah Chen Yuan adalah satu-satunya yang mengetahui kode sumber kecerdasan buatan? Atau bagaimana Anda tahu bahwa pasti Chen Yuan yang mengendalikan kecerdasan buatan di balik layar? Selama mereka menemukan markas teknisnya dan menghancurkannya, atau menangkap teknisi intinya, mereka tentu akan dapat mendapatkan semuanya. Ni Wenxiuzi memiliki motif tersembunyi dan sebenarnya telah mengkhianati organisasi. Dengan bantuan staf penghubung hulu, informasi rahasia ini diteruskan ke markas besar. Seketika, anggota tingkat tinggi dari Skull and Bones Society terkejut. Tubuh modifikasi No sebenarnya telah mengkhianati. Meskipun sulit dipercaya, tetapi dalam dua tindakan pertama, dia memang menyebabkan kerugian besar bagi organisasi. Mereka bahkan menerima video Ni Wenxiuzi dan Chen Yuan berciuman. Pengabdian yang luar biasa. Tidak ada yang akan percaya bahwa kalian bukan pasangan. Akting adalah bagian dari akting, tetapi kalian begitu berdedikasi pada akting, ditambah dengan kegagalan dua aksi sebelumnya, sulit untuk membuat orang meragukan bahwa kalian dicurigai sengaja menunda aksi organisasi. Sudah berapa lama sejak pengguna aktif harian global kuil Dewa Perang melebihi juta, dan total unduhan global telah melebihi 1 miliar kali, dan kecepatan perkembangannya sangat cepat. Sistem cerdas baru ponsel Pangu setelah pembaruan. Sudah meretas ponsel Apple. Menyebabkan pembelian panik global, telah terjual habis. Para calo asing bahkan telah menjual ponsel. Pesanan global, seperti kepingan salju, telah mengalir ke pabrik ponsel Sai Teknologi. Pesanan saja telah melebihi 1.000 juta unit, dan harganya telah naik 2.000 yuan dibandingkan sebelumnya. Ponsel Pangu secara bertahap telah memicu tren yang telah menyapu dunia. Kecepatan perkembangan ini terlalu menakutkan. Jika Ni Wenxiuzi benar-benar sengaja menunda waktu, sungguh bijaksana. Untuk para pengkhianat potensial di dalam organisasi, kita lebih memilih membunuh 1.000 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang lolos. Terobosan telah dicapai dalam teknologi modifikasi genetik. Kerugian yang disebabkan oleh subjek nomor 1 bagi organisasi tidak dapat diperbaiki. Dia harus disingkirkan dari dalam. Saya setuju dengan hasil ini. Saya setuju. Aku setuju. Dengan cara ini, dengan perintah tingkat tinggi, Ni Wenxiuzi telah ditinggalkan oleh Skull and Bones. Terdaftar sebagai salah satu target pemberantasan ini. Tapi dia tidak tahu. Tidak ada yang akan memberitahumu sebelumnya bahwa aku akan membunuhmu sebelum membersihkan para pengkhianat. Bahkan bibi kantin yang bertanggung jawab atas tempat itu, agen senior, tidak tahu tentang itu. 500 tentara khusus telah mulai berkumpul secara diam-diam. Chen Yuan telah syuting seperti biasa akhir-akhir ini. 6 film, akhirnya selesai. Semangatnya seperti pekerja teladan telah memenangkan rasa hormat semua orang. Patut disebutkan, dalam beberapa hari terakhir, asupan makanan harimau kecil itu cukup mencengangkan. Ia hampir bisa makan setengah sapi dalam sehari. Keluarga biasa mungkin tidak mampu mendukung kebiasaan makan seperti ini, tetapi untungnya Chen Yuan kaya. Makan apapun yang dia mau. Tapi dalam beberapa hari, ia telah tumbuh banyak, jelas tumbuh jauh lebih cepat daripada harimau kecil lainnya. 2 bulan 25. Hari ini cerah dan hangat. Suhu udara berkisar antara 6-12 derajat, berawan dan cerah bergantian. Di lokasi konstruksi, banyak pekerja bekerja dengan giat. Di jalan yang lebar, banyak gedung real estate bermunculan. Bei Chen Yaowang, Yao Qingtan, dan Xuantian Yaozu akhirnya tiba di kota baru Duntian dengan sebuah Fan Wuling Hongguang. Meskipun pembangunan kota baru ini masih dalam tahap pengembangan, namun sudah sangat berbeda dari lahan kosong di awalnya. Ratusan ribu pekerja konstruksi bekerja tanpa henti. Hanya dalam setengah tahun, sejumlah besar gedung pencakar langit dan distrik komersial yang ramai telah dibangun. Huaxia pantas disebut sebagai kota yang gila infrastruktur. Selama dana tersedia, efisiensi kerja sungguh menakjubkan. Wow, apakah ini kota besar? Benar-benar ramai. Aku belum pernah melihat begitu banyak orang. Terlalu ramai. Ini benar-benar kota metropolitan nasional, kata Qingtan dengan takjub. Tampak sangat bersemangat. Melihat semuanya terasa sangat baru. Dia keluar dari mobil dengan kepala kecilnya, dan hampir menyebabkan kecelakaan mobil pada pengemudi BMW di sebelahnya dalam sekejap. Cantik sekali. Bagaimana mungkin ada kecantikan yang tak tertandingi seperti ini di dunia? Sayang sekali duduk di dalam Wuling Hongguang benar-benar boros. Bukankah BMW-ku harum? Qingtan,
ini sebenarnya kota kecil, jauh dari level metropolis internasional. Saat kau pergi ke ibu kota sihir, Yanjing, kau akan tahu apa itu kemakmuran sejati. Ah, Guru Beichen, apakah ibu kota yang makmur seperti itu sebenarnya hanya kota kecil? King Tan tercengang. Pandangan dunianya telah sangat terpengaruh. Bab 887. Tuan, menurut pemantauan posisi satelit, sekelompok pasukan bersenjata telah berkumpul di kota Qianjiang dekat kota baru Duntian, jumlahnya mungkin sekitar 500 orang. Li Jiamu dan pasukan ini telah bergabung dan mungkin akan melancarkan serangan bersenjata kepada Anda. Disarankan agar Anda bersiap-siap terlebih dahulu. Wang Cai mengingatkan Chen Yuan melalui headset Bluetooth. Kejadiannya begitu cepat, dan kebetulan saya menangkap mereka semua sekaligus, jadi saya tidak perlu mencari mereka satu persatu, menghemat waktu. Chen Yuan menggelengkan kepalanya. Setelah meningkatkan kekuatannya berulang kali, dia tidak lagi yakin level kekuatan apa yang telah dicapainya. Alasan utamanya adalah tidak adanya standar referensi. Bahkan penantang kelas 3 seperti Bei Chen Yaowang dapat mengalahkan lebih dari 100 agen. Chen Yuan yakin bahwa dia dapat membunuh Bei Chen dalam hitungan detik, dia hanya membutuhkan satu gerakan. Secara kasat mata, statistik Chen Yuan tidak terlalu mengesankan. Kekuatan, 290, konstitusi, 240, semangat, 190, ketangkasan, 190. Ini tampaknya hanya 20 kali lebih kuat dari atribut manusia normal. Namun, ketika atribut-atribut ini bertemu pada seorang manusia, perubahan kualitatifnya akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Kekuatannya adalah 290 poin, yang 29 kali lebih tinggi daripada orang biasa. Seorang pria dewasa normal dapat mengangkat 200 kati, yang berarti atribut kekuatan Chen Yuan kemungkinan mencapai sekitar 6.000 kati, atau sekitar 3 ton. Chen Yuan mahir dalam keterampilan bertarung dan tahu cara menyimpan kekuatan. Di bawah batas ledakan, satu pukulan seharusnya mampu menghasilkan kekuatan 10 ton. Dengan fisik 240 poin, kepadatan ototnya cukup untuk menahan resistensi 24 kali lebih tinggi daripada yang lain, dan ketangguhan kulitnya cukup untuk menahan tembakan peluru AK tanpa tertembus. Pemulihan setelah cedera lebih cepat dan daya tahannya lebih kuat. Semangat, 190, penilaian dan pemahaman situasi lebih tepat, dalam situasi yang rumit, secara akurat menemukan kelemahan serangan musuh, menjaga pikiran tetap tenang setiap saat, menguasai dan menggunakan berbagai keterampilan dengan bebas. Kelincahan, 190, kecepatan normal 13 meter adalah antara 16 detik dan 16 detik, bahkan jika dihitung dengan waktu terburuk 6,25 detik, kecepatan gerak per detik lebih dari 118 meter, kecepatan gerak Chen Yuan, setelah ledakan penuh, lebih dari meter per detik. Ini adalah hal yang paling menakutkan. 100 meter per detik. Sejauh ini, dia belum pernah meledak dengan kecepatan penuhnya. Begitu dia meledak dengan seluruh kekuatannya, tidak ada yang bisa melihat sosoknya dengan jelas. Alasan utamanya adalah bahwa dalam keadaan apapun, dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk meledakkan seluruh kekuatannya, dan sama sekali tidak ada ruang baginya untuk menggunakannya. Peningkatan kecepatan adalah yang paling sulit. Tetapi Chen Yuan tidak tunduk pada batasan ini. Hanya pengerasan sistem yang diperlukan. UI. Setelah Li Jiamu menjalani modifikasi genetik, kecepatan geraknya hampir mencapai 50 meter per detik. Kecepatan yang sangat cepat ini, ditambah dengan ledakan kekuatan tirani, sama sekali bukan masalah. Tetapi 50 meter per detik dan 60 meter per detik sama sekali tidak berada pada level yang sama. 60 meter per detik dan 70 meter per detik juga tidak berada pada level yang sama. Kecepatan Chen Yuan lebih dari 100 meter per detik. Secara kasat mata, dia hanya 2 kali lebih cepat darinya, tetapi sebenarnya itu adalah perbedaan yang sangat besar. Sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Bagi para penantang misterius dan tak dikenal itu, Chen Yuan selalu menyimpan rasa kagum di hatinya. Karena dia tidak tahu seberapa kuat ahli yang tak tertandingi seperti itu. Sebelum mengenal lawanmu, cobalah untuk berhati-hati. Itulah mengapa Chen Yuan sedikit lebih stabil. Jangan anggap enteng. Tapi jika itu hanya agen biasa, atau yang disebut agen internasional papan atas, seharusnya tidak mungkin membunuhnya dengan senjata panas biasa. Bukannya rudal itu tidak cukup mematikan. Tapi mustahil rudal itu mengenai Chen Yuan sama sekali. Chen Yuan merasa sedikit tak berdaya di dalam hatinya. Sebenarnya, dia juga ingin mencari seorang master untuk menguji kekuatannya, tetapi dia takut master itu terlalu kuat, jadi dia memberinya kesempatan kedua. Masalahnya adalah, dia sepertinya belum pernah bertemu lawan yang bisa menangkap gerakannya. Akibatnya, dia benar-benar bingung tentang kekuatannya sendiri. Aku bahkan tidak tahu bagaimana mengklasifikasikan tingkat kekuatanku sendiri. Kali ini para garda depan khusus itu datang tepat waktu. Akhirnya, aku bisa memverifikasi kekuatanku dengan benar. Identitas Dongsuan Yaosun juga bisa muncul di panggung lagi, menampilkan estetika kekerasan dengan sempurna.
Jika aku benar-benar tidak bisa mengalahkan siapapun, aku akan melarikan diri tanpa berkata apa-apa. Dengan kecepatan meter per detik, aku benar-benar ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikanku. Pikir Chen Yuan di sini. Chen Yuan memerintahkan Yue Lingsuang untuk mengirimkan pesan. Demi keamanan villa istana, dan juga untuk mencegah informasi teknologi inti Feidun Capital bocor, Tuan Yan telah mempekerjakan Master Dongsuan Yaozun untuk berjaga di istana. Pada saat yang sama, pasukan keamanan dari berbagai departemen akan diperkuat. Dan sejumlah besar tim keamanan telah direkrut, seolah-olah mereka siap berperang. Berita ini tidak bocor begitu saja. Sebaliknya, dia sengaja berhati-hati, tetapi secara tidak sengaja membiarkan agen mata-mata ini mengetahui berita tersebut. Pada saat yang sama, dalam 2 hari terakhir, Chen Yuan memecat semua staf villa istana. Biar ku katakan dengan jelas, Dongsuan Yaozun telah tiba. Berani melakukannya, kau bisa menebaknya. Kapten, menurut informasi yang telah kami peroleh, Dongsuan Yaozun mungkin tinggal di istana Chen malam ini. Sepertinya Chen Yuan belum pergi sejak memasuki istana Chen. Haruskah kita melakukannya malam ini? Bagus sekali, baik guru maupun murid ada di sini, jadi mari kita tangkap mereka semua sekaligus, kata Li Jiamu dengan tatapan membunuh di wajahnya. Kapten, apakah tindakan kita beberapa hari terakhir ini telah diketahui? Tindakan Chen Yuan akhir-akhir ini agak sering. Dia juga memecat staf villa istana. Mungkinkah itu penipuan? Entah ada kecurangan atau tidak, rumah keluarga Chen harus diratakan dengan tanah malam ini. Tindakan kita akan menarik perhatian militer kapan saja, dan kita harus mengambil keputusan cepat. Selain itu, wanita ini juga pengkhianat organisasi. Para petinggi telah mengeluarkan perintah untuk melenyapkannya. Dia juga salah satu target yang harus dibunuh malam ini. Li Jiamu dengan santai melemparkan sebuah foto, dan itu adalah foto Ni Wenxiuzi. Ya, Kapten. Segera, satu demi satu konvoi besar melaju menuju rumah keluarga Chen. Niat membunuh mereka sangat mengagumkan. Paman Bei Chen, apakah ini rumah keluarga Chen? Sepertinya tidak ada orang di sana. Saya mengetuk gerbang rumah tadi, tetapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada orang, jadi masuk saja. Kita di sini untuk balas dendam, bukan sebagai tamu, jadi mengapa harus bersikap sopan padanya? Bei Chen Yaowang memandang keempat tokoh besar, rumah keluarga Chen, dan mau tak mau mengusir mereka. Gerbang besi besar rumah besar itu tiba-tiba didobrak. Sekelompok 3 orang masuk dengan angkuh. Hari ini, dengan leluhur yang duduk di kota, dia sama sekali tidak takut pada lawan manapun. Apakah kau berani mengirim seorang pembunuh untuk mencoba lagi? Melihat ketiga orang dalam video pengawasan, Chen Yuan mengerutkan kening. Dia sudah berganti kostum, dan menurut laporan pemantauan Wang Cai, Li Jiamu telah membawa sekelompok tim bersenjata untuk membunuhnya. Ada apa dengan ketiga orang ini? Bei Chen tua, kau lagi ya? Berbaring di rumput. Bab 888. Aku tidak bermaksud menjadikanmu kambing hitam, kenapa kau selalu suka menyalahkan diri sendiri? Kali ini, kau membawa 2 rekan tim untuk menjadi kambing hitam. Chen Yuan memegang dahinya, pikirannya dipenuhi garis hitam. Apakah orang ini sudah gila? Selalu suka menanggung kesalahan orang lain. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Leluhur tua, paman bela diri, apakah kalian merasa suasananya agak aneh? Mengapa rumah besar ini terang benderang, tetapi kita menerobos gerbang, dan tidak ada yang keluar untuk menghentikan kita membuat keributan besar? Jika terjadi sesuatu, pasti ada iblis. King Tan berkata dengan wajah waspada. Ini benar-benar agak tidak normal, bukan? Bei Chen Yaowang belum selesai berbicara. Tiba-tiba, mobil, truk, dan kendaraan off-road datang berderap. Sekilas, ada setidaknya 50 atau 60 mobil. Beberapa kendaraan bahkan dilengkapi senapan mesin berat, dan beberapa membawa peluncur roket di pundak mereka. Selain itu, beberapa orang membawa senapan mesin ringan dan senapan semi-otomatis di tangan mereka, dan membawa granat, bom kilat, dan bom asap di pinggang mereka. Mengenakan rompi anti-peluru, bahkan helm anti-peluru. Mereka semua tampak bersenjata lengkap. Itu benar-benar membuat Bei Chen kebingungan. Detik berikutnya, bum bum bum. Aku melihat ledakan suara gemuruh di langit, dan bahkan ada helikopter bersenjata. Tergeletak di rerumputan. Benarkah ada penyergapan? Tim tempur yang terdiri dari beberapa ratus orang dikerahkan. Chen Yuan benar-benar tidak pelit untuk membunuhku. Raja Tabib Bei Chen meraung dengan mata merah dan menggertakkan giginya. Paman, mengapa musuh mengetahui pergerakan kita? Bagaimana dia tahu bahwa kita akan datang untuk membalas dendam hari ini? Pasti keluarga-keluarga itu. Mereka mengkhianati orang tua dan memberitahuku sebelumnya. Aku sangat membencinya. Para pengkhianat ini benar-benar menipu orang tua. Aku sangat marah karena orang tua ingin menghancurkan mereka satu persatu. Tuan, maafkan saya, murid saya yang lalai, yang menyebabkan penyergapan antara Anda dan Tanner.
Chen Yuan, kau sangat jahat. Tepat ketika Bei Chen dan rombongannya menyadari bahwa mereka telah disergap, Li Jiamu telah mengendarai truk ke dalam rumah besar itu bersama orang-orangnya. Mobil itu melaju kencang, tetapi tidak ada orang lain yang ditemukan di rumah besar itu. Hanya ada 3 orang berpakaian aneh. Mereka mengenakan kostum kuno dan memiliki bentuk yang aneh. Bahkan di hadapan tim garda depan khusus yang bersenjata lengkap, mereka tidak panik, dan mereka tampak seperti orang biasa. Kapten, 2 orang tua dan seorang gadis muda ditemukan, apakah mereka menyerang? Tembak dan bunuh. Hari ini, tidak peduli pria, wanita, atau anak-anak, aku ingin mereka tetap di kediaman Chen. Li Jiamu meraung dengan niat membunuh di wajahnya. Baik, Kapten. Semua garda depan khusus menerima perintah dan menembak Bei Chen Yaowang, Yao Qingtan, dan Xuantian Yaozu tanpa ragu-ragu. Dada gelombang. Hujan peluru yang deras meraung. Peluru yang berlimpah itu seperti hujan. Suasananya suram dan mencekik. Tepat pada saat ini, aku melihat Patriark Xuantian melangkah maju. Mundur. Sebuah suara yang sunyi dan kuno keluar dari mulut lelaki tua itu. Tubuh Bei Chen Yaowang dan Qingtan secara otomatis terlempar ke belakang. Patriark Xuantian mengibaskan lengan bajunya. Bahkan dengan satu tangan di punggungnya, dia berdiri di depan hujan peluru yang deras. Detik berikutnya, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi. Aku melihat peluru-peluru yang deras dan dahsyat itu sebenarnya terpaku di udara oleh aura tak terlihat. Pria tua yang tampak biasa ini, dia melambaikan tangannya dengan santai. Peluru-peluru yang terpaku di udara itu semuanya terbang kembali ke belakang. Pumba pom 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 pom. Dengan rentetan tembakan, lebih dari 20 tentara khusus tertembak dan tewas akibat pantulan peluru, dan lebih dari 10 orang terluka oleh peluru. Pada gerakan pertama Xuantian Yaozu, dia sebenarnya menyebabkan lebih dari 30 korban jiwa di antara para prajurit garda depan khusus ini. Sungguh mengerikan. Saat itu, Li Jiamu terkejut. Garda depan khusus itu mengerikan. Chen Yuan terkejut. Semua orang terkejut. Chen Yuan melihat gambar yang mengejutkan di pengawasan, dan baru kemudian dia menyadari bahwa lelaki tua Bei Chen telah mengundang ahli yang begitu kuat untuk memimpin, tidak heran dia berani begitu percaya diri. Keterampilan apa ini? Apakah itu pengendalian pikiran? Sungguh luar biasa. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Superman? Apakah dia Superman? Peluru memantul. Ini pasti Tuan Chen Yuan yang diundang untuk duduk di kota, pantas saja dia berani begitu percaya diri. Jangan panik, senapan mesin berat sudah siap, tembak. Li Jiamu terus memberi perintah. Meskipun kemampuan ini, yang tampaknya mengendalikan objek dengan pikiran, memang agak menakutkan. Gelombang pertama benar-benar membingungkan orang. Tetapi ke-500 prajurit khusus ini semuanya adalah pejuang yang bertekad kuat, dan mereka tidak akan pernah mudah dikalahkan. Mereka semua telah mengalami darah dan api. Selama atasan mereka memberi perintah, mereka dapat bertarung sampai akhir hingga orang terakhir dikorbankan. Dada. Di bawah gelombang tembakan senapan mesin berat yang baru. Benar saja, Patriark Xuantian tidak tahan lagi. Tampaknya kemampuan ini, yang tampaknya mengendalikan objek dengan pikiran, tidak sepenuhnya efektif. Ratusan tentara mengepung dan menembak 360 derajat tanpa sudut mati. Bahkan para ahli tingkat 4 pun harus menghindari tepi mereka. Terlebih lagi, daya mematikan senapan mesin berat cukup untuk menghancurkan pelat baja menjadi berkeping-keping. Kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan senjata api biasa. Pada saat ini, Bei Chen Yaowang dan Qingtan, mereka memegang jarum terbang dan menembakkan aliran cahaya. Dalam sekejap, lebih dari selusin tentara ditembak mati oleh jarum yang berterbangan. Ternyata kedua orang ini tidak merepotkan, mereka juga sangat berani, dan mereka membunuh orang tanpa berkedip dengan lambaian tangan mereka. Bunuh. Jangan menyerang dari jarak jauh, lawan mereka dari jarak dekat, senjata dan artileri mereka hampir tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Xuantian Yaozu langsung melihat kelemahan tim khusus itu. Ketiganya maju alih-alih mundur, memasuki konvoi, dan bekerja sama secara diam-diam. Seperti harimau yang memasuki kawanan domba. Memanen satu nyawa demi satu nyawa. Para garda depan khusus yang membawa senapan mesin dan bazooka segera menjadi takut, tidak tahu bagaimana harus bertarung. Karena pesawat ulang-alik meluncur turun, mudah untuk secara tidak sengaja melukai pasukan sekutu. Pengeboman roket pasti akan meledakkan pasukan sendiri. Tetapi jika Anda tidak menggunakan daya tembak berat untuk menekannya, dan melawannya dari jarak dekat, itu sama saja dengan mencari kematian. Pertempuran besar pun terjadi. Seiring waktu, pertempuran jarak dekat antara kedua pihak menjadi semakin sengit. Para prajurit garda depan khusus ini tewas, terluka, dan lumpuh. Yao Qingtan, Bei Chen Yaowang, Xuantian Yaozu, kekuatan fisik mereka bertiga terkuras habis selama pergerakan cepat. Jarum terbang yang dibawa di tubuh mereka juga telah ditembakkan hingga kosong. Bei Chen Yaowang terluka parah.
Setelah pertempuran hebat, dia terluka lagi dan tertembak 2 kali di perut. Meskipun Yao Qingtan cukup kuat, dia tetaplah seorang perempuan. Setelah serangan jarum terbang selesai, daya serangnya sangat melemah. Patriark Xuantian sangat kuat, jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi ada 2 beban, Qingtan dan Bei Chen. Jangan pernah meninggalkannya sendirian. Li Jiamu menemukan bahwa selama dia memfokuskan daya tembaknya pada 2 lawan lainnya, pemain kuat lainnya pasti akan teralihkan. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya yang mengerikan, jadi dia hanya bisa dikalahkan secara pasif. Dalam pertempuran ini, tim garda depan khusus mulai mendapatkan keunggulan. Untungnya 200 prajurit khusus berkumpul kali ini, dan daya tembaknya cukup, kalau tidak mereka mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Chen Yuan, 3 orang kuat yang kau undang benar-benar hebat, mereka benar-benar membunuh lebih dari saudaraku, tapi itu satu-satunya cara. Apakah ini kartu trufmu? Bab 889. Saat daya tembak terus dilancarkan. Di rongga mata Xuantian Yaozu, sedikit darah tiba-tiba mengalir. Kemampuannya untuk mengendalikan objek dengan pikiran, tampaknya semakin melemah. Dia membawa terlalu banyak daya tembak sendirian, dan harus mencegah Bei Chen dan Qingtan tertembak, dan secara bertahap mulai merasa sedikit tak tertahankan. Guru, kau dan Qingtan, cepat pergi, tinggalkan aku sendiri, luka lamaku belum sembuh, dan aku punya luka baru, aku tidak berdaya untuk melarikan diri. Aku hanya membenci bocah kecil Chen Yuan itu, yang terus-menerus bersekongkol melawanku. Guru, tolong balas dendamku, murid, ayo pergi dulu. Bei Chen Yaowang merasa malu. Jika dia tidak masuk ke rumah Chen dengan angkuh, bagaimana mungkin dia jatuh ke dalam jebakan? Dia tidak pernah menyangka Chen Yuan akan mengirimkan pasukan bersenjata sebesar itu. Mereka akan mengeluarkan daya tembak yang begitu dahsyat. Tanpa bebannya, guru seharusnya bisa melarikan diri bersama Qingtan. Kembali, dasar bodoh. Paman, jangan. Boom. Terdengar suara keras, dan kobaran api menyapu langit. Dengan tubuhnya yang terluka parah, Bei Chen Yaowang menerima serangan roket dan menyelesaikan gelombang serangan balik sebelum gugur. Membunuh seorang penembak senapan mesin berat. Tubuhnya hancur berkeping-keping. 1 generasi master raja pengobatan baru saja gugur. Istana berlumuran darah. Menyaksikan Bei Chen Yaowang mati dan menghilang. Patriark Xuantian marah. Dia benar-benar marah. Dia hanya menerima 2 murid dalam hidupnya. Murid utama, Bei Chen. Murid kedua, Yao Chen. Murid kedua, Yao Chen, berbakat, tetapi sayangnya dia terlalu baik hati dan terlahir dengan sifat penyayang. Dia turun gunung untuk berlatih 20 tahun yang lalu, dan ketika dia kembali ke lembah Yaowang, dia membawa pulang seorang bayi perempuan, yang sekarang adalah Yao Qingtan. Sebulan kemudian, murid kedua meninggalkan lembah Yaowang lagi, dan sejak itu tidak ada kabar, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Selama 19 tahun, dia tidak pernah kembali ke lembah Yaowang. Jika dia masih hidup, saya khawatir dia tidak akan meninggalkan putrinya sendiri, mungkin dia sudah meninggal. Aku bahkan tidak tahu di mana aku mati. Sekarang murid tertua, Bei Chen, hancur berkeping-keping tepat di depan matanya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Xuantian Yaozu mengeluarkan jarum emas dan menusukkannya dengan paksa ke bagian atas kepalanya. Guru, jangan, Yao Qingtan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Detik berikutnya, aura mengerikan meledak pada Patriark Xuantian. Saat dia melambaikan tangannya, 10 jarum meteorit kecil terbang keluar dari mansetnya. Di bawah kekuatan pikirannya yang dahsyat, 10 jarum kecil itu berubah menjadi garis-garis cahaya. Wosh-wosh. Jarum-jarum kecil itu bergerak bola-balik, seperti sabit maut, dan mulai merenggut nyawa satu demi satu. Jarum-jarum tipis yang ditempa dari besi meteorit saat ini sangat tajam dan dapat dengan mudah menembus pelat baja. Helm anti-peluru sama sekali tidak dapat melindungi dan mudah ditembus. Yang lebih menakjubkan lagi adalah jarum-jarum terbang ini tampaknya memiliki kesadaran diri. Mereka tidak hanya dapat berbelok, tetapi juga melacak dan membunuh orang. Dalam jarak 50 meter, semua musuh dibantai dalam sekejap. Dengan gerakan ini, 200 tentara khusus tewas di tempat. Pada saat ini, masih ada 2 helikopter bersenjata di langit, terus menembaki dan menyerang. Detik berikutnya, Patriark Xuantian melangkah maju. Ia melesat ke langit seperti bola meriam. Melompat setinggi 50 meter, dengan kekuatan tubuhnya, dia dengan paksa merobek helikopter bersenjata dan menghantamkannya ke tanah. Boom! Sebuah ledakan keras. Berubah menjadi langit yang dipenuhi api. Pada saat ini, Li Jiamu benar-benar terkejut. Dia duduk di helikopter tempur lain, hampir ketakutan setengah mati. Bajunya sudah basah oleh keringat dingin. Dengan kekuatan manusia, ia bisa sekuat ini. Apakah ini benar-benar dunia yang kukenal? Atau, selama ini, aku tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Wosh! Patriark Xuantian turun dari langit dan membuat lubang besar di tanah. Dia berlutut dengan satu lutut dan memuntahkan seteguk darah. Jelas,
Memaksakan potensi seseorang dengan paksa akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh, dan itu sudah kelebihan beban. Peng! Sebuah tembakan terdengar. 200 meter jauhnya, seorang pembunuh bertopeng berjubah hitam mengangkat tangannya dan menembak dengan cepat. Ni Wenxiuzi akhirnya tiba. Belum lama ini, dia baru saja menerima misi dari organisasi. Biarkan dia bekerja sama dengan tubuh modifikasi No untuk melancarkan serangan mendadak ke kediaman Chen. Tugas ini datang tiba-tiba. Ni Wenxiuzi sedikit bingung. Dia sudah melaporkan ke organisasi bahwa tubuh modifikasi No mungkin telah memulihkan ingatannya dan memiliki loyalitas yang sangat rendah terhadap organisasi. Bukankah disarankan untuk membersihkannya? Apakah organisasi itu tidak menerima pendapatku? Bagaimanapun, karena ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh organisasi, mereka harus bekerja sama tanpa syarat. Bahkan jika itu mengganggu rencana aksinya, tetap harus mematuhi perintah organisasi. Jadi, disinilah dia. Tetapi setelah tiba, dia langsung menemukan pemandangan pertempuran yang mengguncang bumi ini. Seorang lelaki tua tak dikenal. Dengan kekuatannya sendiri, dia membunuh lebih dari 400 tentara khusus bersenjata lengkap. Bahkan menghancurkan helikopter bersenjata dengan kekuatan fisik. Mengorganisir tim perang khusus elit, tetapi dikalahkan hingga hampir hancur olehnya seorang diri. Betapa menakutkannya latar belakang Chen Yuan. Pertama Dongsuan Yaozun, dan sekarang muncul lelaki tua yang lebih kuat. Mengapa orang-orang misterius ini begitu kuat? Ni Wenxiuzi terkejut. Tetapi apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah melupakan misinya. Sebuah tembakan sniper meleset. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkan lagi. Pop 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 bang bang bang. Senapan sniper ada di tangannya, seolah-olah dia tidak perlu membidik sama sekali. Dia menembaknya begitu dia mengangkat tangannya. Setiap tembakan akurat dan tanpa ampun. Sniper bintang 7. Ini tentang menembakkan 7 tembakan dalam waktu yang sangat singkat. Lepaskan kekuatan teknik baku tembak hingga batas maksimal. Bahkan para ahli top pun sulit menghindarinya. Xuantian Yaozu telah mengerahkan seluruh kemampuannya, dan kekuatan mentalnya hampir habis. Menghadapi penembak jitu bintang 7 yang tiba-tiba muncul. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, dia tetap tertembak. Peluru bisa membengkok, jadi ini baku tembak. Orang tua itu sekarat, dia sudah terluka. Bunuh dia dengan cepat. Li Jiamu berteriak panik sambil memegang walkie-talkie. Memanfaatkan celah Ni Wenxiuzi, Li Jiamu mengangkat senapan mesin beratnya dan mengarahkannya secara membabi buta ke Yao Qingtan. Orang tua, cucumu akan mati. Li Jiamu meraung liar. Dada gelombang. Senapan mesin berat itu menembak mobil di depan Yao Qingtan hingga menjadi rongsokan di tempat. Qingtan, ayo pergi. Xuantian Yaozu berubah menjadi bayangan, menendang mobil yang terbang, dan menghalangi Yao Qingtan. Kemudian dia menarik Yao Qingtan, melarikan diri dari rumah besar itu dengan kecepatan yang luar biasa, dan menghilang ke padang belantara yang tak berujung di bawah kegelapan malam. Sialan, setelah mengorbankan begitu banyak saudara, dia dibiarkan lolos. Li Jiamu sangat marah. Saat itu, Ni Wenxiuzi datang menghampiri. Tidak, akhiri operasi ini dengan cepat. Militer pasti sudah tahu tentang keributan seperti ini. Aku perintahkan kau untuk segera mundur. Pengkhianat, kau akhirnya datang, kau masih berani memerintahku. Konyol. Li Jiamu mencibir. Mengangkat senapan mesin berat, dia melancarkan serangan ke Ni Wenxiuzi tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, puluhan anggota tim khusus yang tersisa mengarahkan senjata mereka ke Ni Wenxiuzi tanpa ragu-ragu, dan menarik pelatuk tanpa ragu. Selesai. Menghadapi puluhan senjata dan tanpa perlindungan apapun, dia telah menjadi sasaran. Ini jebakan. Organisasi telah menyerah padaku. Apakah mereka akan membersihkanku? Bab 890. Saat itu juga, jantung Ni Wenxiuzi berdebar kencang. Orang-orang ini menembak tanpa ragu-ragu, yang sudah menjelaskan semuanya. Dia tidak memiliki kemampuan Xuantian Yaozu. Dia hanyalah seorang pembunuh bayaran, pandai membunuh. Tetapi di hadapan 50 atau 60 senapan mesin ringan, senapan semi-otomatis, dan senapan mesin berat, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tepat pada saat ini, sebuah panel pintu besar jatuh dari langit, dan kebetulan menghalangi tubuh Ni Wenxiuzi. Membentuk perlindungan baginya. Bukankah ini pintu yang ditendang Bei Chen Yaowang? Gerbang itu terbuat dari pelat baja dan beratnya beberapa ribu kati, bahkan 5 atau 6 orang kuat mungkin tidak mampu mengangkatnya. Saat ini, pintu itu menancap dalam-dalam ke tanah. Detik berikutnya, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah bergaya kuno, dengan aura keabadian di sekujur tubuhnya, seperti seorang ahli yang tak tertandingi, melayang di udara dan melayang ke arahnya. Tepat saat menginjak panel pintu, terlihat dia dengan satu tangan di punggungnya, dan seluruh tubuhnya tampak agresif, mengejutkan penonton. Ini, apa-apaan ini? Kenapa kau mengusir satu dan yang lain datang? Dongsuan Yaozun, kau akhirnya muncul.
Ni Wenxiuzi berkata dengan terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Dong Xuan Yaozun akan menyelamatkannya. Rasanya otakku hampir habis. Kalian para penghalang jahat telah membuat halaman muridku penuh lubang dan galian. Mungkinkah dewa tidak bertindak? Apakah kalian lupa ini wilayah siapa? Bunuh dia, aku tidak percaya kau lebih kuat dari pria tadi. Li Jiamu meraung liar, mencari kematian. Chen Yuan hampir sesak napas. Awalnya berniat berpura-pura sendirian, tetapi entah kenapa, 3 orang datang kepadanya. Dan pendukung ini agak terlalu kuat. Setelah pertempuran besar, lebih dari 400 militan benar-benar terbunuh. Situasi kalah-kalah telah terbentuk. Pada akhirnya, hanya tersisa 50 atau 60 ikan biasa, yang terasa tidak mengancam sama sekali. Detik berikutnya, aku melihat lelaki tua berwajah abadi itu berubah menjadi bayangan di langit malam. Terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas. Aku hanya bisa merasakan arus udara yang kuat berlalu, dan tidak ada rumput yang tumbuh dimanapun ia pergi. Sebanyak 56 prajurit khusus terlempar hampir bersamaan. Dada mereka cekung dan tulang rusuk mereka hancur. Satu persatu, mereka terlempar lebih dari 10 meter jauhnya, lalu terhempas ke tanah dan pemandangannya sangat mengerikan. Karena kecepatannya terlalu cepat, rasanya seperti 56 pionir khusus terbang keluar bersamaan, lalu mendarat bersamaan, mati seketika. Suasana mencekam, orang-orang tercekik. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Ada rasa takut di mata Ni Wenxiuzi. Terkejut. Mengerikan. Chen Yuan melirik ke langit. Satu-satunya yang tersisa adalah sebuah helikopter bersenjata, masih berputar-putar di atas kepala. Ini. Li Jiamu terkejut. Dia sangat terguncang sehingga tidak bisa berbicara. Rasanya seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Ketakutan menyebar seperti wabah. Awalnya mengira lelaki tua yang bisa mengendalikan benda dengan pikirannya tadi sudah cukup hebat. Siapa sangka ada yang lebih kejam sekarang. Kecepatannya tadi sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas. Lebih dari 50 pejuang khusus terbunuh seketika. Bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Awalnya kupikir setelah modifikasi genetik, dia sudah begitu kuat sehingga benar-benar di luar kategori orang biasa. Sederhananya, manusia memblokir dan membunuh manusia, dan Buddha memblokir dan membunuh Buddha. Kembali ke Waxia kali ini pasti tak terhentikan, dan cepat atau lambat keluarga Li akan melampaui puncak lagi. Siapa sangka ada lebih banyak orang bejat kejam di dunia ini. Dan mereka bahkan tidak sedikit pun lebih kuat darinya. Di depan keberadaan yang begitu menakutkan, dia hanyalah sampah. Terlalu menakutkan. Sangat menakutkan. Kabur. Cepat kabur. Kau dengar itu? Cepat angkat helikopter ke udara, atau akan terlambat jika kau tidak lari. Li Jiamu meraung panik. Untuk berpura-pura agresif barusan, helikopter bersenjata telah turun ke ketinggian rendah 20 meter. Jelas sudah terlambat untuk lepas landas saat ini. Chen Yuan mengambil batu besar di tanah, yang beratnya sekitar 200 kati, dan dia melemparkannya dengan keras ke langit. Batu-batu itu melesat ke langit seperti bola meriam. Helikopter itu terhempas keras. Kekuatan benturan yang sangat besar menyebabkan helikopter berubah bentuk dan baling-balingnya patah. Pesawat itu kehilangan kendali dan menabrak tanah. Beberapa prajurit khusus tewas di tempat kejadian. Li Jiamu memanfaatkan situasi tersebut dan berguling. Dia jatuh dari ketinggian dan hanya patah satu kaki. Tapi bahkan dengan kaki patah, dia masih berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Kau masih mau lari? Chen Yuan dengan santai mengambil senapan mesin ringan di tanah. Tuk-tuk gelombang. Peluru-peluru melesat dengan satu tembakan. Meskipun dia biasanya tidak bermain-main dengan senjata, ketepatannya sangat mengejutkan. Hampir saja mengenai sasaran. Kedua kaki Li Jiamu patah di tempat. Roar. Saat ini, seekor harimau putih kecil keluar dari rerumputan dan menggigit leher Li Jiamu. Li Shao, mantan penguasa sihir, akhirnya terkubur di mulut harimau. Saat ini, langit malam akhirnya menjadi tenang. Hanya Ni Wenxiuzi dan Chen Yuan yang saling memandang, terdiam. Dalam hal ini, jika Dong Xuan Yaozun ingin membunuhnya, tidak ada kemungkinan dia bisa melarikan diri sama sekali. Yi Dong Xuan Yaozun menunjukkan kekuatan barusan. Membunuhnya semudah menghancurkan semut. Membosankan, terlalu membosankan, aku hanya menemukan kebocoran, sama sekali tidak menantang. Sosok Chen Yuan berkelebat, dan dia menghilang tanpa jejak lagi. Dia mengibaskan lengan bajunya dan berhenti berjalan di atas awan. Dengan keraguan di hatinya, Ni Wenxiuzi juga dengan cepat melarikan diri dari rumah besar itu. Tempat mengerikan ini benar-benar menakutkan. Dia memiliki terlalu banyak keraguan di hatinya. Mengapa Dong Xuan Yaozun tidak menyelamatkannya alih-alih membunuhnya? Mengapa tim operasi khusus organisasi menembaknya? Mungkinkah organisasi itu benar-benar telah menyerah padanya, dan dia harus mencari tahu alasan sebenarnya dari kejadian itu? Kurang dari 2 menit sebelum Ni Wenxiuzi melarikan diri dari villa. Di antara mayat-mayat yang jatuh di tanah,
Tiba-tiba seorang pria hitam licik bangkit dari tanah. Jadi dia berpura-pura mati. Dia dengan putus asa melarikan diri dari rumah besar itu, dan juga menghilang ke langit malam. Chen Yuan melihat pria hitam yang berlari menjauh dari layar pengawasan, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika kau tidak membiarkan si Negro kembali untuk melaporkan berita itu, bagaimana kau tahu seberapa kuat kekuatan di balik Tuan Yan? Si Negro itu menyaksikan sendiri aku menyelamatkan Ni Wenxiuzi. Kurasa Qiuzi, jika kau melompat ke Sungai Kuning kali ini, kau tidak akan bisa menghapusnya. Jika kau tidak bersekongkol dengan Tuan Yan, mengapa Dong Xuan Yaozun menyelamatkanmu? Kali ini bagaimana kau menjelaskannya? Segera, polisi segera bergegas ke lokasi kejadian. Kurang dari 10 menit kemudian, militer juga tiba di lokasi kejadian. Adegan pertempuran di rumah besar itu sungguh mengejutkan. Chen Yuan diundang ke departemen terkait untuk minum teh. Tuan Chen Yuan, apakah Anda ikut serta dalam apa yang terjadi di villa rumah besar itu? Saya tidak ikut serta. Itu semua dilakukan oleh tuan saya. Ada video pengawasan di villa itu. Agen asing ini ingin mencuri rahasia bisnis kelompok kami. Untungnya, tuan saya tiba tepat waktu dan menghentikannya. Video pengawasan ini, bisakah Anda memberikannya kepada kami? Baik. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.